ulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah simak saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Antarlah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Itu saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, ini tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau tanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Tidak perlu diceritakan semua, saya cuma ingin tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia goyangkan kaki saya. Ibu.
memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu sering diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky lah yang naik pertama kali ke
lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi.
Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, begitu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya. Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya, baik. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia.
saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdy Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia.
Dan untuk buat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya. Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari ya, pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak itu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya?
Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kembali jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu
karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, ini maksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya pada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3.
Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak Yang Mulia.
Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan.
Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia. Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah perawakan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah siang saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Itu terang berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu
kaca itu kan saudara kuncinya, Iya, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca yang dulu, Oh, pintu kayu. itu saya tutup. Dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya kalau punya nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau tanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya? Karena waktu itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya sadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, goyang-goyangkan kaki saya. Ibu, dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak.
menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar,
saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Ya, ya.
Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya
saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya Nah, mulia. pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Yosua, Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya. Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2.
Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami betul. saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya
setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib. Yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu.
Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya pada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia.
Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Oh, pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya, saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat
suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu? Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Joshua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya. Pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya
saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah simak saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Antarlah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Tapi ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di
Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, goyang-goyangkan kaki saya. Ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh Ibu sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu.
Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah duduk di Iya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong dari Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong dari Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus De Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama De Ricky keluar
tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Joshua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Joshua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Joshua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Joshua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Joshua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan
dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selamat sekolah di Magelang. Betul, ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin Yang Mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap.
Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu.
Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya.
Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Kayak kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya, sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya pada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya, sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa
Pada saat di bawah, Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya, saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing Yang Mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan yang baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih. Lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil?
nggak berapa lama. Setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya, dan saya lihat suami saya. Saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa, suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begitu. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya, yang Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa, bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap Yang Mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak?
Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia, Saling koordinasi. karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu, makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah lakukan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah simpanan saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu
saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Nah, itu kalau berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara apa namanya? Kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di kamar dua itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, terus saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, ini tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya mengatur. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya. Ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan
nangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky lah yang naik pertama kali ke
lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu, lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong dari Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua. Itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus De Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama De Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi De Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke De Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi.
Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, ya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya, tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya, Pak. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Ricky?
Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul, ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali berangkat bareng saya dari Jakarta, pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua.
gitu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara, kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari ya, pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Ya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak itu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke.
Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib. Yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diingat-ingat ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu
apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya, sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut, gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3.
Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak Yang Mulia.
Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan?
Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia. Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan. Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah terima kasih, saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara apa namanya? Kan saudara tadi cerita
pintu kaca itu kan saudara kuncinya, Iya, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. di kamar dua itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi, tapi ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yesus sudah ada di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, ada usah. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia goyangkan kaki saya. Ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya diumumkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Saat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu kuat sepertinya turun
bawah karena saya mendengar. Suaranya enggak, maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon nggak? Tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara pada akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu?
Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati Sikuat. Saat melewati Sikuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu Ricky panggil De Yosua, Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Ricky menyampaikan mohon izin ibu ini Yosua, terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya, betul ya. Kemudian Terus Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, begitu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara, karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini, tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara?
Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya, tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya, baik. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada Ya, suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selamat sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara
saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua, malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk buat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Joshua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara.
Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu, karena saya di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi.
bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya rasa bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya, sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya.
pada Dek Ricky, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Ricky yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut.
Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak Jadi enak saudara badan. terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya shock. Saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Nggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya. Saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya, Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, tapi saudara tahu
sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Yosua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Yeah. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. Kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya. Pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya saudara siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Pengepakan barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa.
Berapa hari? mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah makan siang saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Antarlah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Tidak perlu diceritakan semua, saya cuma ingin tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, goyang-goyangkan kaki saya. Ibu.
berteriak, membuat tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya diumumkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke.
Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara
atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya. Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu?
Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Riki, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Riki? Saya tidak mengajak Riki. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Riki maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Riki dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada Ya, suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Riki, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Riki dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Riki maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Yosua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali.
Tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya. Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari ya, pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu
akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kembali jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib. Yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah
untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, ini maksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya, sebagai driver, kesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga
saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut, gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama.
Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya. Dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siap Yang Mulia. Selanjutnya kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi Yang Mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan.
Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan. Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah masing-masing saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Nah, itu kalau berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa dijelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita
pintu kaca itu kan saudara kuncinya, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Itu saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Akhirnya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma berikan tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia goyangkan kaki saya. Lalu ibu dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi memasukkan kaki saya dengan minyak
menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di Iya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Riki, Riki lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Riki menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Riki naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Riki naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Riki? Saya minta tolong Dek Riki untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu.
Terus saya suruh kuat keluar, saya minta tolong dari Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus De Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama De Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi De Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke De Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara, karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini, tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar.
Sudah, itu saja percakapannya. Iya, yang mulia. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya, Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. iya. Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Joshua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya, yang mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, ingin menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarang. Yang benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin, yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Joshua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah,
Selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya Nah, mulia. pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Yosua, Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, Ah,
Saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami betul. saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar, dari ya, pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul?
Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya.
Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup.
Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak Jadi ingat saudara pada- terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya, lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit, menit. ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak yang mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Yosua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak menembak antara Yosua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya, Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10
saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu? Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya. Dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia. Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Yeah. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya. Dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA, baik Joshua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. Kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya, pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya
Saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan. Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggal. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Terima kasih. Saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Tidak perlu diceritakan semua, saya cuma ingin tahu waktunya. Karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Sebelah saudara. dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke.
Kemudian seperti yang saudara katakan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, goyang-goyangkan kaki saya. Ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon.
tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf, karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi. Ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus
saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya, betul ya. Kemudian Terus Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Deriki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya. Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang.
Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya yang mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, ingin menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selamat sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak.
Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Yosua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk buat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Iya, Kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Ya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari ya, pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam
kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kembali jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu
harus bagaimana sebenarnya? Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, kesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta
Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat dibawa Richard lagi mencari makanan dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan yang baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih. Lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok. Saya juga bingung, ini ada apa? Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti,
saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Nggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya, dan saya lihat suami saya panik. Lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa, suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa, bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10, saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa Yang Mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja.
aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia. Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Yeah. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. Kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya, pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya saudara siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Pengepakan barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Ulang lagi apa yang saudara sudah lakukan yang kita nyatakan tertutup itu. Terima kasih. Saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30.
Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Nah, itu kan berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di kamar itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu saya itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Akhirnya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara katakan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia goyangkan kaki saya. Ibu.
kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dimainkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di Iya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf
karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu, lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong dari Ricky untuk panggil di Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Ricky panggil De Yosua, Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah
menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarang. Ya benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf
memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta? Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan ya. saudara sampaikan.
Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara, kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke.
sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kembali jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diingat-ingat ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya
Bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya pada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, rekan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3.
Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak Jadi ingat saudara pada- terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya. Saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ. Tidak Yang Mulia.
Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya, yang Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia, Saling koordinasi. karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan?
Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan. Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggal. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang tidak nyatakan tertutup itu. Setelah simak saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita
pintu kaca itu kan saudara kuncinya, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di kamar dua itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi, nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yesus sudah ada di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara katakan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Terus dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak.
saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu, masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Riki, Riki lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Riki menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Riki naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Riki naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Riki? Saya minta tolong Dek Riki untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu.
Terus saya suruh kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya menanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu
saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, yang mulia. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya, Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. iya. Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah,
Selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selamat sekolah di Magelang. Betul ya Nah, mulia. pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Yosua, Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling,
Saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami betul. saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar, dari pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul?
Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diingat-ingat ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya.
Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup.
Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya, lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari dulu. Keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, yang mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat? Tidak, karena tidak suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu? Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10
suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu? Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia. Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Yeah. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Joshua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. Kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya, pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya
Saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggal. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah perawakan yang tidak nyatakan tertutup itu. Kasih makasih, saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kacanya dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, ini tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Akhirnya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau tanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian
Dan seperti yang saudara katakan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Dan dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon.
saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah duduk di Iya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus
saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya, betul ya. Kemudian Terus Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Deriki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang.
saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya yang mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarang. Yang benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak yang mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya yang mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan Ricky maupun Kuat. Baik, Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Yosua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap.
Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan iya. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi Betul yang mulia. dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, suami betul. saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, Oh, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Ya, ruang keluarga. saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu.
Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya.
waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diingat-ingat ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya, sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa
Pada saat dibawa, Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih. Lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok. Saya juga bingung, ini ada apa? Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil?
nggak berapa lama. Setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya, dan saya lihat suami saya. Saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa, suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ. Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya, Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa, bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10, saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa Yang Mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak?
Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya, pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya saudara siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu mau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari? Mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah makan siang saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu
masih terang. Antarlah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, ini tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau tanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi